Oke, selamat datang kembali nih geng. Cerita kali ini yang saya akan bawakan adalah film Korea yang berjudul film ketiga dan terakhir dari trilogi Balas Dendam karya sutradara Pak Chan-wook. Film ini menceritakan seorang wanita yang membalas dendam setelah menjalani 13 tahun penjara untuk pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan. Bagaimana cara dia melancarkan rencana balas dendamnya? Apa motif sebenarnya dari pembunuhan asli dan apa sebenarnya arti dari judul film ini? Mari kita simak bersama-sama dan sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe dulu cuy. Di awal film kita akan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja keluar dari penjara, namanya adalah Lee Gyum-ja. Untuk mempermudah penyebutannya, saya panggil saja Lee aja ya geng. Jadi Lee ini telah menjalani 13 tahun masa tahanan karena tuduhan atas penculikan dan pembunuhan seorang anak laki-laki berumur 6 tahun. Meskipun cantik dan berwajah polos, si Lee ini yang dianggap seorang psikopat bagi orang-orang Korea karena membuat hilangnya nyawa anak tak berdosa. Latar cerita terjadi pada tahun 2004. Saat itu Lee disambut oleh seorang pendeta yang datang untuk merayakan hari kebebasannya. Pendeta ini mengenali Lee sejak berita pembunuhan anak berusia 6 tahun heboh di masyarakat Korea. Saat itu Lee masih berumur 20 tahun. Melihat itu sang pendeta bergerak hatinya untuk memberikan arahan rohani dan mental pada dirinya Lee. Sang pendeta memberikan arahan dan doa serta menyebut bahwa ia melihat adanya kebaikan di dalam dirinya Lee. Mulai saat itu Lee mulai merubah dirinya bertobat dan menunjukkan tanda-tanda kebaikan dengan seringnya berdoa dan membantu rekan-rekannya sesama narapidana. Setelah kembali ke kehidupan normalnya, Lee kemudian bertemu dengan sahabat mantan napinya, namanya adalah Kim, yang telah dipenjara sejak 98 dan baru dibebaskan tahun 2002. Kim dipenjara karena ia merupakan seorang wanita malam yang mengakhiri nyawa mantan muncikarinya sendiri. Saat itu menyesali tindakannya dan ingin mengakhiri hidupnya juga. Namun sewaktu dalam tahanan, Lee satu-satunya orang yang membuatnya sadar hingga Kim tidak lagi merencanakan bundir geng. Sebagai balas budi atas kebaikan Lee selama di penjara, Kim memberikan tempat tinggal sementara setelah Lee keluar di penjara. Suatu hari Lee pergi ke sebuah tempat mendatangi rumah orang tua korban dari kasus terdahulu. Lee berniat memotong semua jari-jarinya di depan orang tua korban sebagai permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatannya dahulu. Beruntung kedua orang itu menghentikan aksi Lee hingga ia hanya kehilangan kelingkingnya saja. Dalam keadaan pemulihan luka di jarinya, Lee juga menemui Pak Chang yang dulunya adalah seorang kepala koki di tempat Lee di penjara. Lee memohon pekerjaan kepada Pak Chang untuk bekerja di toko kue pemiliknya. Pak Chang setuju dan mengajak Lee untuk bergabung bersama mereka. Selain itu, Lee juga menemukan sahabat lainnya yang bernama Soyoung. Soyoung lah yang paling mengingat kenangan bersama Lee saat di penjara, seperti Lee yang sering menangis saat pertama kali masuk ke penjara. Soyoung sendiri penjara pada tahun 90 sampai 96 atas kasus perampokan bersama suaminya di sebuah bank. Soyoung ini menceritakan gagal ginjal saat berada di lapas dan ia tak menyangka jika orang yang mendonorkan ginjalnya adalah Lee. Sejak saat itu Soyoung berutang budi kepada Lee dan menjadi sahabat terdekatnya hingga sekarang. Soyoung juga selalu siap untuk membantunya, termasuk membuatnya senjata khusus permintaan Lee. Suatu hari di tempat pekerjaannya, Lee didatangi seorang detektif kepolisian bernama Choi.
Nah, Choi ini adalah seorang polisi yang 13 tahun silam menangani kasusnya Lee. Disinilah berulah Lee mengungkapkan jika sebenarnya dia terpaksa mengakui kejahatan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menceritakan bahwa pelaku pembunuhan Won Woo adalah seorang pria bernama Baek. Inilah orangnya. Nah, Baek ini mengancam Lee yang kala itu mempunyai anak berumur 1 tahun. Ia akan melakukan hal buruk pada bayinya jika Lee tak mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Won Woo. Padahal dia sendiri adalah dalang yang sebenarnya. Reka ulang adegan yang terjadi semua adalah arahan detektif Choi, detektif yang enggak jago-jago amat mengungkap kasus ini. Karena memikirkan sang anak yang terculik, Lee berakting dengan penuh penghayatan. Bagaimana seolah dia yang menghabisi Won Woo di depan semua media. Lee juga terpaksa melakukan itu umurnya yang baru saja menginjak 20 tahun. Awal pertemuannya dengan Baek saat Lee berumur 19 tahun dan masih bersekolah. Lee lengah mengandung anak dari sang pacar yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dia tidak memiliki keberanian untuk pulang ke rumah orang tuanya. Karena itulah dia mencoba untuk menghubungi pria bernama Baek itu yang merupakan guru sekaligus wali kelasnya setahun yang lalu. Sebenarnya Lee berencana untuk menyembunyikan diri dari rumah Baek, namun apa daya Baek ternyata tak sebaik yang dia pikirkan. Karena itulah dia bisa terjebak dalam kasus Baek. Setelah menghabisi nyawa Won Woo, Baek pun memaksa Lee untuk mengakui perbuatannya. Jika tidak, maka anak Lee lah yang akan menjadi taruhannya. Selama masa tahanan Lee, Baek memberikan anak Lee kepada pengadopsi anak yang berasal dari Australia dengan menyusup ke gudang database lembaga adopsi anak secara diam-diam. Akhirnya, Lee menemukan alamat di mana anaknya sekarang berada. Kemudian dia pergi ke tempat kerjanya untuk meminta bosnya agar dapat kerja lembur untuk mendapatkan gaji lebih banyak. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk menemui anaknya. Akhirnya Lee berhasil menemukan anaknya yang kini berada di Australia. Anaknya yang bernama Jenny telah berusia 13 tahun dan Jenny memiliki orang tua angkat yang begitu baik dan menyayanginya. Awalnya tujuan Lee hanyalah ingin bertemu anaknya lalu segera kembali ke Korea. Namun setelah mendengarkan cerita Lee, Jenny memaksa untuk ikut bersama Lee melihat Korea. Kedua orang tua angkatnya tidak bisa berbuat apa-apa karena Jenny mengancam pada mereka. Berarti Lee membawa anaknya tersebut dan tinggal sementara di Korea. Di sisi lain, Baek yang kini menjadi guru bahasa Inggris di sebuah TK sekarang tinggal bersama seorang wanita yang bernama Jung. Nah, Jung ini adalah mantan narapidana yang pernah satu sel dengan Lee. Hanya saja Jung dipenjara setahun saja. Kebetulan Jung ini juga berteman baik dengan Lee karena di masa tahanan Lee sering membantunya untuk beradaptasi dengan lingkungan di penjara. Terutama ketika Jung harus teraniaya karena melayani wanita gendut yang dijuluki penyihir di sel mereka. Lee nampak kasihan melihat Jung yang tersiksa dan Lee tidak tinggal diam. Suatu ketika ia menjebak sang penyihir dengan membawakan sebuah makanan yang sudah dicampuri pemutih baju dan akhirnya sang penyihir pun meninggal dunia. Kabar itu pun membuat seluruh penjara bahagia karena penyihir terkenal akan kebengisannya atas pembelaan yang dilakukan Lee. Jung akhirnya menaruh rasa terima kasih yang sangatlah besar. Jung juga membantu rencana untuk membalaskan dendamnya pada Baek sehingga Jung mendekati pria tersebut. Jung juga memberikan kunci rumah Baek kepada Lee jika sewaktu-waktu ia memerlukannya. Namun siapa sangka jika hubungannya Lee dengan Jung diketahui oleh Baek, Baek menerima informasi itu dari pendeta di awal film tadi. Pendeta yang telah lama mengikuti gerak-gerik Lee membocorkan rencana besar Lee pada Baek dengan alasan butuh uang. Ia melakukannya untuk membantu keuangan gerejanya. Mendengar berita itu, Baek tak tinggal diam dan langsung mengirim dua anak buahnya untuk menculik Lee dan Jenny. Anak buah itu melancarkan aksinya ketika Lee dan Jenny berjalan di malam hari. Mereka berusaha membius keduanya dan memasukkannya ke dalam mobil. Namun, Lee bukanlah wanita yang lemah. Dengan menggunakan pistol customnya, ia pun menembak habis kedua pria tersebut tanpa ampun. 결코 잊지 않았다.
Sementara itu, Jung yang ketahuan bersekongkol dengan Lee akhirnya mendapatkan hukuman dari Baek. Namun siapa sangka ketika makan malam, Baek tiba-tiba pingsan karena makan yang telah dimasukkan Jung untuknya. Ternyata makanan itu mengandung obat bius yang membuat Baek pingsan. Jung melakukannya atas perintah Lee yang akan memulai rencana balas dendamnya. Rencana balas dendam yang pada Baek ini sudah direncanakan selama 13 tahun lamanya. Pertemuan-ketemuan tadi siang ternyata memang berencana untuk menjebak Baek. Meskipun ada sedikit hambatan, Lee berhasil dengan semua bantuan dan informasi dari rekan-rekan di penjara, termasuk mendapatkan lokasi tempat kerja Baek dan juga orang terdekat Baek sendiri. Baek disekap di suatu bangunan kosong di tengah hutan. Lee mulai menodongkan senjata ke arah Baek dan mengulang kembali bagaimana kejamnya Baek yang sudah menimpanya. Sebelum menarik pelatuknya, tiba-tiba ponsel Baek berbunyi dengan sangat keras. Lee pun mengambil ponsel Baek dan mematikannya. Di saat itu ia menggantungkan pada ponsel Baek yang mirip seperti milik Won-woo dahulu. Selain itu ada 3 gantungan lain yang kemungkinan bukanlah milik Baek, namun milik orang lain. Lee menanyakan gantungan milik siapa saja itu hingga ia memaksa Baek untuk menjawabnya. Lee kemudian menemui detektif Choi, memperlihatkan barang-barang bukti berupa gantungan mainan anak-anak. Lee mengatakan bahwa ternyata ada 3 anak lainnya yang menjadi korban selain Won-woo. Dengan bantuan Jung, mereka menggeledah seluruh rumah Baek untuk mencari bukti lebih lanjut dan menemukan 4 kaset rekaman yang disimpan rapi di bawah meja. Lalu detektif menonton isi rekaman tersebut. Ia menyadari bahwa ia telah menangkap orang yang salah. Selanjutnya, detektif Choi membantu Lee untuk mengumpulkan dan memanggil keluarga korban supaya memberitahu kejadian sebenarnya dari penculikan dan pembunuhan anak mereka. Mereka tak percaya ketika menyaksikan anak-anak mereka disiksa dan dibunuh dalam video yang mengerikan itu. Suasana ruangan itu dipenuhi jeritan dan tangisan para orang tua di sana. Lee menjelaskan bahwa pelaku adalah mantan guru bahasa Inggrisnya yang bernama Baek. Baek selalu berpindah sekolah setelah melakukan kejahatannya sehingga tak pernah dicurigai sebagai pelaku. Ia melakukannya sebagai suatu kepuasan diri di samping untuk mendapatkan uang tebusan. Uang dari korban-korban itu ditabungnya untuk membeli sebuah kapal mewah. Lee memberikan 2 pilihan kepada keluarga korban. Pertama, pelaku akan diadili dengan hukum negara melalui detektif Choi. Lalu pilihan kedua, mereka dapat menghakiminya sendiri saat itu juga. 이미 죽은 다음에 비디오에서 복사한 것입니다. 저축을 했습니다. 물론 그 돈은 Ternyata perdebatan panjang, ada yang memilih cara legal namun ada juga yang setuju untuk menghakimi pelaku secara langsung. Lee juga berjanji akan mengembalikan uang tebusan kepada keluarga korban. Akhirnya mereka sepakat untuk menghakimi pelaku sendiri dan berdiskusi bagaimana akan melakukannya. Apakah akan bersama-sama atau bergantian? Kesepakatan akhirnya adalah bergantian, memenuhi keinginan beberapa keluarga untuk mendapatkan kepuasan lebih dalam untuk membalas dendam anaknya. Di sisi lain, Baek mendengar setiap detail percakapan para keluarga korban tentang rencana untuk mengadilinya. Lee sengaja meletakkan speaker di belakang Baek untuk memastikan ia mendengar semuanya. Baek hanya menghela nafasnya, rasa ketakutan yang sangat terasa karena ia tahu akan segera dihadapkan pada konsekuensi perbuatannya. Kemudian mereka berkumpul untuk merundingkan siapa yang akan bertindak pertama kali. Keluarga Won-woo memutuskan bahwa sang ibu akan menjadi pertama kali menghakimi Baek karena sang ayah yang merasa tidak tega untuk melakukannya.
Total 10 orang bersiap untuk menghakimi Baek. Mereka semua menyiapkan senjata dan juga ada yang menggunakan sebuah kapak. Ibu Wunwo sebagai pengadilan pertama menggunakan pisau. Dengan bantuan detektif Choi dengan wajah murung, Baek dihadapkan dengan pertanyaan mengapa ia melakukan kekejian itu pada anaknya. Dengan nada muram, Baek mengatakan pada Ibu Wunwo bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Emang sial ini orang ya. Setelah itu, Wunwo keluar tanpa ekspresi wajah setelah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya 4 orang langsung masuk melanjutkan proses penghakiman. Mereka terlihat tak sabar untuk membalaskan dendam kepada Baek. Sementara itu Lee hanya bisa diam menyaksikan kejadian mengerikan di depannya. Saat tiba giliran keluarga ketiga, sang ayah tak sabar untuk menghakimi Baek dengan kapaknya. Baek merintih menahan rasa sakit yang tercurahkan dari keluarga anak-anak yang telah ia jahati. Setelah melakukannya, sang ayah yang bisa menangis menyesali apa yang telah dia lakukan. Lalu nenek tua yang menjadi yang terakhir mengakhiri hidup Baek dengan sebuah gunting dalam sekejap. Setelah itu, mereka semua bersama-sama membersihkan jejak perbuatan mereka. Tidak lupa mereka melakukan foto bersama detektif Choi sebagai bukti jika mereka melakukannya atas dasar keputusan masing-masing. Setelah itu, mereka mengubur jasad Baek beserta semua barang bukti yang bersangkutan. Jasadnya dikuburkan di tengah hutan sehingga tak ada lagi yang tersisa dari Baek. Setelah melakukan pembalasan, para keluarga berkunjung ke tempat Lee bekerja. Lee mengadakan perayaan dengan para keluarga, menyalakan lilin dan memotong kue bersama. Setelah itu mereka menyanyikan lagu ulang tahun untuk anak-anak yang menjadi korban. Semua berharap agar anak-anak mereka dapat tenang di alam sana. Kemudian seluruh korban meminta bantuan Lee untuk mengurus dan mengembalikan uang tebusan yang dulu digunakan sebagai ancaman. Kemudian saat Lee beristirahat di toilet, dia sekalian melihat arwah Wunwo dahulu. Secara bersamaan arwah tersebut tumbuh menjadi dewasa dan meninggalkan Lee tanpa sepatah kata pun. Lee pulang dari toko tersebut di tengah turunnya salju. Di tengah perjalanan pulang, dia bertemu dengan anaknya Jenny yang sengaja menunggunya. Saat itu Lee membawa sebuah kue yang sangat disukai Jenny. Meskipun ia mencoba menyembunyikan kesedihannya, Lee tak bisa menahan rasa sedih karena akan berpisah kembali dengan anaknya. Dan di tengah turunnya salju pun cerita berakhir. Oke, terima kasih telah menonton ya geng. Dan jangan lupa di subscribe dan tunggu film selanjutnya ya.